filsafat itu disebut sebagai induk ilmu pengetahuan dan selalu ada hubungan yang sangat erat antara filsafat itu dengan bidang ilmu lain. Oleh karena itu misalnya filsafat ilmu metodologi dan teori itu sebenarnya bagian dari filsafat yang pasti. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita semua sehat walafiat. Senang bertemu kembali dalam dialog dan pembahasan tentang berbagai bidang ilmu pengetahuan yang sebenarnya dibahas dari perspektif filsafat. Ingat, filsafat itu disebut sebagai induk ilmu pengetahuan dan selalu ada hubungan yang sangat erat antara filsafat itu dengan bidang ilmu lain. Oleh karena itu misalnya filsafat ilmu metodologi dan teori itu sebenarnya bagian dari filsafat yang pasti berkaitan dengan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, ya, pada pembahasan kita kali ini saya mencoba sebenarnya mulai beralih pada pembahasan yang minggu lalu atau sebelumnya ini sudah kita jelaskan misalnya tentang permasalahan cyber dan bagaimana peralihan dari era postmodern ke era cyber. Dan malam ini kita akan membahas satu bidang ilmu yang sangat menarik sebenarnya. Dan saya beri namanya itu, temanya adalah filsafat teknologi. Filsafat teknologi karena ini nanti sangat berkaitan dengan permasalahan apa yang kita sebut dengan era cyber. Teman-teman sekalian, pokok pembahasan kita ya tentang, saya katakan tadi tentang filsafat teknologi, dan karena itu kita akan membahas sebenarnya salah seorang tokoh yang sangat terkenal dalam bidang ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang tokoh yang saya maksudkan sebenarnya, ada beberapa istilah yang perlu sekali saya jelaskan supaya paling tidak pada istilah-istilah tertentu yang sangat penting di dalam pembahasan ini tidak rancu, karena sering sekali sebenarnya disamakan atau kurang pembedaan antara tiga istilah penting. Yang pertama adalah apa yang maksud dengan digital. Jadi sering sekali misalnya istilah digital itu dianggap sama saja misalnya dengan cyber dan juga misalnya dengan virtual. Saya mencoba untuk menjelaskan itu secara ringkas, teman-teman sekalian. Yang dimaksud misalnya dengan digital itu adalah sebenarnya ya, digital itu berasal dari istilah digit ya, dan ini merujuk pada representasi data dalam membentuk angka, simbol-simbol yang kita sebut misalnya dengan simbol biner. Jadi simbol biner itu adalah angka 0 dan 1, dan angka 0 dan 1 ini sebenarnya digunakan dalam teknologi komputer dan sistem elektronik sebagai bahasa yang digunakan, teman-teman sekalian, dalam konteks teknologi informasi. Digital menggambarkan proses atau perangkat yang bekerja dengan sinyal elektronik yang diskrit, artinya terputus-putus, dan ini berbeda dengan sinyal yang sifatnya analog dan kontinu. Teman-teman sekalian, dari digital sebenarnya itu berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam bentuk angka dan simbol-simbol yang berfungsi sebagai oposisi biner atau yang bertentangan, dan pertentangan atau oposisi biner itu adalah angka 0 dan 1. Sementara istilah cyber itu adalah sebenarnya yang paling sering dibedakan itu ya antara cyber dan dengan virtual. Teman-teman sekalian, istilah cyber berasal dari kata cybernetics. Dan istilah cybernetik ini sebenarnya merujuk pada sistem kontrol dan komunikasi di dalam mesin dan organisme. Teman-teman sekalian, jadi dari istilah cybernetik ini sebenarnya nanti berkembang apa yang disebut dengan cyber
space, atau misalnya ruang cyber, atau misalnya cyber teknologi, atau cyber politik, atau cyber macam-macam. Teman-teman sekalian, istilah cyber ini memang sering sekali digunakan secara bersamaan dan dianggap sama dengan istilah yang akan kita sebutkan nanti tentang virtual. Tapi istilah cyber ini biasanya mengacu pada dunia yang terkait dengan teknologi komputer, jaringan internet, dan ini mencakup aktivitas digital seperti komunikasi online, keamanan cyber, dan data-data yang ada di ruang maya. Teman-teman sekalian, contohnya di sini kita bisa berikan misalnya cyber security. Jadi kalau kita bicara tentang cyber security, itu berarti sebenarnya keamanan pada teknologi cyber yang kita gunakan. Teman-teman sekalian, di kajian strategik global, terutama misalnya ada pelajaran yang di sana ada yang sangat-sangat penting tentang cyber security, itu ada ketahanan nasional, dan ketahanan nasional itu terdiri dari beberapa spesialisasi, dan kemudian ada misalnya juga program kajian teroris dan kajian ilmu kepolisian. Teman-teman sekalian, jadi istilah cyber security ini memang harus benar-benar dipahami perbedaannya. Bukan hanya dengan apa istilah tadi kita katakan dengan digital, tetapi juga dengan apa yang akan kita sebut berikutnya, itu istilah virtual. Jadi cyber security sebenarnya kita katakan tadi merujuk pada perlindungan sistem komputer dari serangan digital. Ingat teman-teman sekalian, sekarang misalnya kita katakan cyber crime, dan itu pembahasan penting juga di kajian strategi global, dan berbagai bentuk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cyber itu. Dan sekarang misalnya istilah cyber dan virtual itu sering sekali digunakan dengan sebagai bentuk ya ilmu pengetahuan baru yang berkembang setelah munculnya teknologi informasi. Istilah virtual ya adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang tidak nyata secara fisik. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya virtual itu ya bisa dirasakan atau dialami melalui simulasi digital, tapi tidak bisa kita katakanlah misalnya sentuh. Kita tidak bisa observasi secara langsung, dan hal ini mencakup ada presentasi digital yang meniru dunia nyata atau imajinatif. Jadi jelas sekali teman-teman, saya merasa perlu kita sedikit jelaskan perbedaan tiga istilah ini ketika kita misalnya menggunakan istilah cyber atau virtual. Saya lebih sering menggunakan istilah virtual karena memang kalau kita katakan istilah virtual, dia merujuk pada sesuatu yang tidak nyata secara fisik, tapi seperti benar-benar nyata dari pengamatan kita. Dia adalah bentuk sebenarnya yang kita sebut nanti dalam bentuk simulasi, simulacra, atau hyper reality. Teman-teman sekalian, kita akan coba jelaskan. Dan minggu lalu sebenarnya sudah singgung sedikit tentang pemikiran Jean Baudrillard yang membicarakan perbedaan antara apa yang disebut dengan virtual, simulacra, dan virtuality, dan hyper reality. Teman-teman sekalian, jadi virtual sering digunakan untuk menggambarkan realitas buatan yang dihasilkan oleh komputer yang memberikan kesan seolah-olah ada di dunia nyata, tapi sepertinya sebenarnya dia adalah ya hanya virtual reality. Istilah virtual reality ini sering sekali disingkat ya misalnya VR, VR, yang kemungkinan bagi seseorang untuk mengalami lingkungan digital secara intensif dan interaktif. Teman-teman sekalian, jadi contoh virtual misalnya kita temukan pada virtual meeting. Nah, sekarang kita ini termasuk sebenarnya bentuk virtual meeting, walaupun misalnya kita katakan ini adalah ya kuliah online atau pembahasan online tentang satu tema, tapi pada virtual meeting atau kuliah kita sekarang adalah pertemuan yang diadakan secara online, tetapi peserta dan saya juga merasa seolah-olah kita berada di ruang yang sama. Jadi kuliah-kuliah yang misalnya kita lakukan secara online, ya, kemudian misalnya dengan menggunakan Zoom, itu yang kita maksudkan tadi dengan bagaimana pada virtual meeting itu kita seolah-olah ada bertemu dan hadir di ruang yang sama, tapi sebenarnya itu adalah ruang virtual. Teman-teman sekalian, jadi secara ringkas bisa kita sebut atau kita katakan bahwa cyber lebih merujuk pada aspek teknologi dan komunikasi dalam jaringan digital.
sedangkan virtual lebih menekankan pada representasi digital atau pengalaman simulasi yang meniru realitas. Jadi dia adalah hasil simulasi. Teman-teman sekalian, saya rasa perlu sedikit dipahami benar tentang istilah yang kita kemukakan tadi. Dan sekarang kita mulai memasuki salah seorang pemikir yang sangat penting sekali sebenarnya. Dan dia adalah profesor di Oxford, Inggris, dan Harvard dan Inggris itu sering sekali kita singgung dalam perkuliahan karena memang itu adalah universitas terkemuka di dunia. Teman-teman sekalian, sekarang kita membicarakan tentang biografi singkat dari Luciano Floridi, dan ini adalah salah satu tokoh sebenarnya terkemuka dalam pembahasan tentang permasalahan cyber dan virtual. Teman-teman sekalian, Luciano Floridi adalah seorang filsuf Italia yang terkenal dengan kontribusinya yang luas dan dalam di bidang filsafat informasi dan etika digital. Dan dia lahir sebenarnya pada tahun 1994 atau tepatnya 16 November 1994. Teman-teman sekalian, kalau Anda belajar ya, terutama sekali di dunia komputer dan bersinggungan dengan dunia komputer, apalagi nanti bicara tentang etika komputer, tidak mungkin lepas dari pemikiran Luciano Floridi karena dia adalah tokoh utama dalam bidang itu dan dia diakui secara global, secara mendunia. Teman-teman sekalian, saya selalu mencoba sebenarnya untuk mencari pemikir-pemikir terkemuka dalam berbagai macam ya bidang ilmu, dalam berbagai macam hal. Kita misalnya mencoba membahaskan tentang bidang-bidang ilmu tertentu. Teman-teman sekalian, jadi Floridi adalah salah satu pemikir yang terkemuka dan sangat munculnya pemikiran mendalam dan mempunyai pengaruh dampak teknologi informasi terhadap masyarakat dan budaya dan pengetahuan manusia secara global. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan dengan pendidikan dan karirnya. Floridi memperoleh gelar PhD dalam filsafat dari University of Warwick dan Inggris setelah menyelesaikan studi sarjana di Universitas Roma La Sapienza. Teman-teman sekalian, dia juga sebenarnya memperoleh gelar master dari Universitas Cambridge. Sepanjang karir akademiknya, Floridi telah mengajar dan meneliti di berbagai universitas terkemuka di dunia, termasuk Oxford University, di mana ia memimpin penelitian-penelitian di Oxford Internet Institute. Teman-teman sekalian, Floridi dikenal sebagai pelopor dalam mengembangkan filsafat informasi. Teman-teman sekalian, kita sekarang mencoba untuk memasuki tentang filsafat informasi sebagai dasar untuk menjelaskan berikut-berikutnya sebelum kita memasuki tentang pembahasan tentang era informasi itu, era virtual itu. Dan ini adalah merupakan filsafat informasi ini umumnya belum pernah dikenal. Mungkin menurut saya belum ada pembicaraan khusus tentang filsafat informasi itu di Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya mulai memasuki tentang permasalahan ya yang berkaitan misalnya dengan teknologi, terutama sekali komputer dan teknologi informasi di dunia komputer itu. Ketika saya mengajar cukup lama di program doktor ilmu komputer, dan ini sebenarnya masih bersentuhan dengan kuliah-kuliah saya yang lama. Dan saya mungkin hampir 15 tahun mengajar di kajian ilmu komputer S3 Universitas Indonesia. Dan itu yang memaksa saya sebenarnya, yang tidak pernah sebelumnya memahami tentang permasalahan cyber virtual. Dan kemudian saya terpaksa mempelajari itu karena itu bagian penting dari perkuliahan yang saya berikan. Teman-teman sekalian, jadi filsafat informasi ini adalah sebuah disiplin yang berfokus pada bagaimana informasi itu membentuk realitas. Teman-teman sekalian, tadi kan kita katakan, dari realitas dia bisa berwujud menjadi dunia virtual. Tapi realitas virtual itu bisa kita arahkan seperti bentuk informasi yang bisa kita rasakan, walaupun misalnya kita tidak bisa pegang atau sentuh, tapi kita bisa merasakan ya realitas yang muncul pada realitas virtual itu. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita mencoba untuk memahami bagaimana informasi mempengaruhi etika dan kebijakan
itu sebenarnya salah satu yang banyak dibicarakan oleh Floridi ini. Teman-teman sekalian, di samping itu misalnya Floridi juga dikenal atas karya-karyanya yang sangat luas tentang etika komputer, tadi sudah kita katakan, dan dia yang terkemuka di dunia untuk bicarakan tentang etika komputer ini. Kemudian yang bicarakan dia tentang etika informasi dan bagaimana pengaruh teknologi informasi itu pada teknologi yang kita sebut tadi dengan teknologi digital. Teman-teman sekalian, jangan salah sangka bahwa begitu kita masuk misalnya ke permasalahan apa yang kita sebut dengan realitas virtual, etika itu tidak penting, tetapi etika itu sangat penting. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya orang ribut ya tentang salah satu masalah misalnya dengan fufu fatwa, itu adalah berkaitan terutama sekali dengan bukan hanya permasalahan hukum, tapi itu terutama sekali tentang permasalahan etik. Jadi etika menjadi sangat penting sekali dalam kajian-kajian yang kita sebut tadi, kajian yang berkaitan dengan virtual, ya, cyber. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan ya beberapa hal yang sudah kita mukakan secara ringkas pada bagian atas, dan sekarang saya akan coba sedikit ya beberapa karya penting dari Luciano Floridi. Luciano Floridi telah menerbitkan banyak sekali buku dan jurnal, tulisan-tulisan artikel. Di antaranya yang paling terkenal adalah The Fourth Revolution, How the Infosphere is Reshaping Human Rights. Teman-teman sekalian, ini terbit pada tahun 2014, jadi masih baru. Ya, teman-teman sekalian, jadi kalau kita katakan tadi misalnya adalah revolusi keempat, ya, 4.0, ini adalah satu pembahasan yang dia kemukakan bagaimana teknologi informasi itu menciptakan revolusi keempat dalam sejarah manusia. Jadi kalau kita katakan misalnya revolusi pertama itu sebenarnya, ingat ya, mulai pada era masih sangat tradisional, kemudian nanti berkembang sampai misalnya era revolusi atau revolusi industri, dan kemudian beralih ke era yang berikutnya, dan ini yang kita sebut dengan revolusi keempat. Teman-teman sekalian, jadi teknologi informasi itu menimbulkan satu perkembangan baru, perubahan baru dalam budaya, dan ini yang dikatakan sekarang misalnya dengan revolusi keempat itu. Teman-teman sekalian, salah seorang juga sebenarnya ilmuwan yang banyak membicarakan tentang revolusi keempat itu adalah Schwab, ya. Jadi kalau kita atau kalau teman-teman mau mencoba untuk ya mencoba memahami tentang dampak dari revolusi keempat ini jelas sekali nanti akan kita kemukakan bagaimana misalnya revolusi-revolusi itu berakhir dan kemudian muncul ya revolusi baru. Dan kalau pada pemikiran Floridi sebenarnya dia juga memberikan contoh revolusi yang mulai dari revolusi Kopernikan, kemudian dia katakan revolusi Darwin, ingat ya, teori evolusi. Kemudian dia katakan misalnya ada ya evolusi dari Freud, dan kemudian nanti berkembang ke permasalahan yang sekarang kita misalnya tidak membicarakan Freud dalam pengertian dimensi dalam dari kesadaran, tapi kita lebih bicara tentang apa yang disebut dengan cyber space atau ruang space. Teman-teman sekalian, yang berikutnya dia membicarakan juga tentang permasalahan, dan ini sebenarnya salah satu ya buku yang menjadi pegangan pada kuliah kita ini, yaitu The Ethic of Information. Buku ini juga masih baru. Coba bayangkan teman, kalau tadi buku yang pertama itu terbit 2014, ini adalah buku yang diterbitkan oleh Profesor ini ya, Luciano ini pada tahun 2013. Dia membahas tentang implikasi moral dari penggunaan informasi di era digital. Teman-teman sekalian, ingat sekarang misalnya, masalah yang mulai diributkan juga sebenarnya itu adalah masalah bagaimana misalnya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu adalah sebenarnya pelanggaran moral yang luar biasa yang didapatkan diperoleh seluruh rakyat Indonesia, malah bukan hanya Indonesia tapi dunia. Ya, kebohongan itu melalui apa yang kita sebut dengan teknologi informasi. Teman-teman sekalian, jadi apa yang dikemukakan dan kita bahas sekarang ini adalah sebenarnya bagian sangat penting. Saya sudah melakukan sebenarnya pembahasan atau ya mencoba untuk melakukan
penelitian banyak sekali yang berkaitan dengan permasalahan virtual ini. Dan teman-teman sekalian, saya akan memang dalam 4-5 tahun ini setelah dibuka program kajian statistik global, kembali memperluas ya bacaan-bacaan. Dulu waktu saya mengajar di kajian ilmu komputer UI, dan kemudian saya juga cukup lama mengajar ya, walaupun tidak terus-menerus, tapi saya mengajar juga di program doktor ya ilmu komputer BINUS. Sebenarnya BINUS itu mengharapkan saya bisa jadi dosen tetap di sana, tapi karena memang saya masih tetap akhirnya mengajar di UI, saya akhirnya terpaksa tidak bisa keluar sepenuhnya dari Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, ini adalah kuliah-kuliah yang menarik dan masih jarang sekali kita temukan ada ahli atau ilmuwan yang memang membahas tentang permasalahan etik innovation ini. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah dia menulis tentang the philosophy of information. Teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa sebenarnya filsafat informasi itu, seperti saya katakan pada bagian pembuka tadi, bahwa dia mengatakan mestinya bukan hanya untuk informasi, tapi bidang-bidang ilmu lain juga harus memahami tentang permasalahan filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu itu, karena dia pasti bicara tentang ontologi, realitas yang dibicarakan. Dia pasti bicara tentang epistemologi, dia bicara tentang logika, dia bicara tentang metodologi, dan bicara tentang etik. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mestinya lepas dari apa yang kita sebut sebagai inti dasar di dalam filsafat dan membicarakan semua bidang ilmu, karena pasti dia akan berkaitan dengan permasalahan ontologi, kemudian permasalahan epistemologi, logika, dan metodologi, dan yang ketiga adalah permasalahan etik. Teman-teman sekalian, pada era teknologi informasi ini sebenarnya permasalahan etik itu justru semakin dipentingkan, karena kesalahan sedikit dari kita saja bisa dia menjadi hal yang sifatnya global. Dalam 2-3 hari ini aja ada keributan yang luar biasa. Ketika misalnya ada, mereka sebut sebagai kelompok preman menyerang ya tokoh-tokoh nasional di salah satu ya mau melakukan sebenarnya pembicaraan tentang bagaimana menyelamatkan Indonesia. Tiba-tiba misalnya ada sekelompok ya katakan yang preman yang melakukan upaya mengkacau dan melakukan ya katakanlah misalnya perusakan-perusakan dan mencoba untuk menggagalkan kegiatan diskusi itu. Padahal itu sebenarnya diskusi akademis dan mestinya tidak ada di dunia ini etika atau filsafat hukum yang membenarkan tindakan kekerasan seperti itu. Teman-teman sekalian, lalu yang berikutnya tidak akan mencoba untuk menjelaskan. Jadi tadi kita katakan ya, saya tidak menjelaskan semua dan terutama sekali banyak sekali misalnya artikel yang dikemukakan. Tapi saya mencoba hanya untuk memberikan informasi ringkas tentang 3 buku yang terkenal dari Floridi. Pertama adalah 1, 2, dan 3. Yang ketiga ini adalah tentang filsafat informasi. Dan ini diterbitkan pada tahun 2011. Teman-teman sekalian, ini adalah buku-buku yang masih hangat sekali. Dan mungkin sebenarnya di lingkungan kita, apalagi di Universitas Indonesia, itu belum dikenal. Teman-teman sekalian, saya merasa sebenarnya sekarang, merasa perlu sekali untuk membuat kuliah-kuliah terbuka. Bukan hanya misalnya untuk mahasiswa, tapi banyak sekali sebenarnya ini mestinya diperlukan untuk para pejabat. Karena memang selama ini kita mengatakan kurang memahami misalnya pejabat itu tentang etika, tentang permasalahan hukum, tentang permasalahan misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sekali dampak dari perkembangan teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak dari anggota DPR, misalnya DPRD atau misalnya bupati, gubernur, Anda pasti bisa mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari kuliah-kuliah yang diberikan. Karena saya memang termasuk dari awal mencoba untuk memberikan kuliah-kuliah terbuka ini supaya bisa bermanfaat untuk semua ya masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa sedikit banyak memberikan pengaruh. Teman-teman sekalian, berikutnya kita membicarakan tentang pengaruh dan penghargaan untuk Floridi, dan dia diakui sebagai pemikir utama dalam bidang etika. Ingat, etika itu adalah filsafat moral. Jadi etika dan moral itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, karena kalau kita bicara tentang moral, maka filsafat
atau pembahasan secara mendasar tentang moral itu yang disebut dengan etika. Dan sekarang yang kita bicarakan bukan hanya sekedar etika saja atau etika umum, tapi etika digital. Dan etika digital ini berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan filsafat teknologi. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa etika digital atau filsafat teknologi itu terutama sekali ya, ia diperlukan dan dia mampu sebenarnya menghubungkan isu-isu teoritis yang rumit dengan masalah praksis. Jadi dia bisa membantu kita untuk berusaha memahami apakah saya misalnya melanggar ya aturan etik, karena pelanggaran aturan etik itu sebenarnya sumber untuk bisa menentukan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Di beberapa negara yang sangat menghargai dan memahami etika itu, begitu misalnya mereka dinyatakan dan diketahui masyarakat bahwa melakukan pelanggaran etik, misalnya seperti Jepang, Korea, biasanya mereka dengan sendirinya akan mundur. Karena pasti setelah itu pun mereka pasti akan diadili juga. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara etik dan hukum, dan etik itu adalah sumber dasar utama untuk hukum. Teman-teman sekalian, jadi pada Floridi dia telah menerima sebenarnya banyak penghargaan atas kontribusinya, termasuk pengakuan dari berbagai lembaga dan berbagai negara, terutama sekali misalnya lembaga akademis internasional. Teman-teman sekalian, ini sekarang yang kita bahas. Walaupun tidak mungkin kita membicarakan tentang berbagai macam pemikiran Floridi, dan kita lebih sekarang membicarakan misalnya tentang permasalahan etika dan etika pada dunia cyber, dunia virtual. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya pembahasan ringkas ini saya harapkan bisa memberikan pemahaman bagi kita teman-teman sekalian bahwa banyak sekali yang tidak boleh dilakukan dan melanggar etik dan hukum. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa lanjutkan pada kuliah-kuliah berikutnya. Mungkin bisa 1-2 kali lagi dari pemikiran Floridi dan profesor yang memang ahli pada filsafat dan etika informasi ini. Dan teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa dia mengajar di beberapa universitas, dan saya hanya kemukakan di sini paling tidak dia misalnya atau Profesor Luciano Floridi ini mengajar atau menjadi profesor filsafat dan etika informasi di Universitas Oxford, serta memimpin beberapa proyek-proyek penelitian terkait dengan permasalahan etika informasi dan teknologi digital. Teman-teman sekalian, kita sudah membicarakan sebenarnya beberapa kontribusi yang begitu besar yang diberikan oleh Floridi untuk ilmu pengetahuan. Dan teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk lebih melanjutkan lagi, terutama sekali apa kontribusi utama hargaan yang kita harus berikan pada Floridi ketika dia misalnya membicarakan atau membahas tentang etika informasi dan permasalahan virtual, budaya virtual. Teman-teman sekalian, karyanya sangat berpengaruh dalam membantu kita untuk memahami berbagai macam informasi dan bagaimana informasi digital dan teknologi virtual itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu, tetapi juga struktur sosial, mempengaruhi politik dan budaya secara global. Teman-teman sekalian, jika misalnya ada di universitas mulai dari S1, S2, dan S3 yang membicarakan tentang permasalahan informasi, memang sebaiknya harus juga ada bidang etik yang dibicarakan. Karena itu membantu sebenarnya supaya kita menyadari apa ya yang tidak boleh kita lakukan. Karena kita misalnya melakukan apa misalnya tentang kebohongan, ya. Dan ada istilah yang kita sebut misalnya dengan post-truth, itu juga bagian dari etika informasi ini. Jadi banyak hal kita misalnya melanggar ya privasi atau individu orang lain, itu juga semuanya diatur dalam apa yang kita bahas dalam etika informasi atau etika informasi digital ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya
teknologi informasi dan membicarakan tentang permasalahan etik itu mempengaruhi sebenarnya bagaimana kehidupan kita, terutama sekali ketika misalnya kita menggunakan teknologi informasi. Tetapi juga kita bisa katakan itu berpengaruh secara luas. Ada masalah-masalah sosial, politik, dan budaya global. Teman-teman sekalian, ingat tadi kita katakan bahwa sekarang misalnya ada upaya dan sudah dibuat misalnya satu upaya untuk bisa meminta pertanggungjawaban dari Presiden Jokowi, dan baru satu bidang, bagian saja tentang apa yang disebut namanya pembohongan-pembohongan yang selama ini sudah dia lakukan sebelum malah dia jadi presiden. Dan itu tadi saya dengar katanya itu mulai dari ketika Presiden Jokowi mengatakan ada mobil SMK yang sudah siap dipasarkan. Dan sampai sekarang tidak ada terlihat sama sekali. Itu sebenarnya membuat namanya. Dan ingat teman-teman sekali lagi, ketika misalnya Jokowi waktu akan menjadi, katakanlah misalnya kampanye, dia masuk gorong-gorong, dan itu juga sebenarnya satu bentuk pencitraan yang luar biasa. Dan itu adalah bagaimana misalnya menggunakan teknologi informasi itu sebagai bagian dari kampanye, atau malah kadang itu bukan hanya sekedar kampanye, tapi apa yang kita sebut misalnya dengan bentuk juga mencoba untuk melakukan, katakanlah misalnya melihat bagaimana masyarakat itu membuat framing dan menciptakan seseorang dengan ideal yang dianggapkan dia adalah masyarakat yang sebenarnya atau katakanlah calon presiden yang berhati katakanlah misalnya sederhana, hidup sederhana, tetapi sekarang yang terlihat pada akhir-akhir jabatannya adalah sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang dicitrakan sebelumnya. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian pembahasan penting sebenarnya ketika kita bicarakan tentang etika informasi atau digital, dan bagaimana misalnya teknologi virtual itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu, tapi bisa mempengaruhi secara nasional. Teman-teman sekalian, saya rasa sebenarnya, dan saya pikir kuliah ini adalah kuliah yang perlu sekali menjadi perhatian, terutama sekali misalnya, saya katakan tadi, kalau mahasiswa-mahasiswa itu mereka hanya akan bergelut di ruang-ruang kuliah. Beda juga misalnya dengan kajian strategi global, karena pada kajian strategi global itu memang mereka adalah misalnya sudah calon-calon pejabat tinggi, dan kemudian memang permasalahan etika ini sangat penting bagi mereka. Dan saya memberikan kuliah tentang apa yang kita sebut tadi dengan kuliah-kuliah yang sifatnya etika cyber ini, juga misalnya tentang permasalahan ontologi, epistemologi, dan juga etik. Teman-teman sekalian, Roridi menjelaskan bahwa kita hidup dalam sebuah era yang disebut dengan era infosfer. Jadi era infosfer itu adalah dunia yang didefinisikan oleh pertukaran, pengolahan, dan konsumsi informasi secara masif. Teman-teman sekalian, saya menelusuri misalnya sekarang di Amerika dan di Eropa itu banyak sekali program-program baru yang mereka buka berkaitan misalnya dengan munculnya apa yang kita sebut dengan perkembangan teknologi informasi. Banyak sekali misalnya tentang apa yang disebut dengan virtual politik, virtual sosial, virtual ekonomi, virtual, dan sekarang misalnya kita di Salemba lagi mengupayakan membuka program baru, termasuk di dalamnya nanti adalah virtual leadership, kepemimpinan global, karena memang sekarang sebenarnya itu tidak bisa kita tinggalkan, dan hampir sebagian besar waktu kita gunakan dengan menggunakan jasa dari teknologi baru itu, dan termasuk sekarang ketika kita mencoba untuk membahas tentang etika virtual dan permasalahan virtual budaya atau budaya virtual. Teman-teman sekalian, jadi di sini kita membicarakan dan menyoroti bagaimana informasi telah menjadi komponen kunci dalam memahami segala sesuatu, mulai dari teknologi hingga etika, dan bagaimana informasi itu mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Teman-teman sekalian, sejak misalnya anak bisa mulai memegang HP, itu sudah kerjaannya, bisa menenangkan dia,
kalau misalnya diberikan hati. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sebenarnya dikatakan bahwa ya teknologi informasi ini telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu permasalahan etika sangat penting, dan etika itu bukan hanya misalnya mestinya dipelajari ya ketika dia masuk sekolah, tapi sebelumnya pun orang tua sudah mulai misalnya memberikan pemahaman secara sederhana tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak itu. Teman-teman sekalian, sekarang banyak sekali ya pernyataan yang mengatakan bahwa banyak sekali terjadi pembunuhan, kekerasan, dan segala macam itu. Dan itu selalu dikatakan karena pengaruh dari teknologi informasi, apalagi kalau sama sekali juga tidak menganggap dan tidak mengetahui sama sekali bahwa teknologi informasi itu sebenarnya memiliki pemahaman yang mestinya kuat tentang permasalahan etika. Dan itu bagian dari apa yang kita bicarakan pada malam ini. Dan teman-teman sekalian dan pendengar yang mengikuti dan juga nanti seterusnya mencoba untuk menelusuri pembahasan-pembahasan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Kita mudah-mudahan sedikit banyak memberikan pemahaman awal untuk bisa mengatasi, memahami berbagai macam hal yang mungkin tidak boleh dilakukan. Teman-teman sekalian, berikutnya kita lanjutkan dengan pokok-pokok pikiran utama dari Floridi. Yang pertama adalah dia mengungkapkan tentang istilah definisi informasi. Jadi Floridi mendefinisikan informasi itu sebagai data yang terorganisasi dan bermakna. Informasi tidak hanya sekedar akumulasi data, tapi juga misalnya bagaimana data-data tersebut diolah dan dipahami dalam konteks yang relevan. Jadi sekarang misalnya kita mencoba untuk mengolah bagaimana etika dan teknologi informasi itu kita olah menjadi satu pemikiran yang bisa kita atau bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan bukan hanya bermanfaat dalam segi pemahaman atau teori, tapi juga bisa kita lakukan praktekkan dalam kehidupan. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara teori dan praksis, antara etika ya dalam teoritis dan etika dalam kehidupan sehari-hari, tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kita katakan pokok pikiran pertama adalah definisi informasi, yang kedua menggunakan istilah infosfer, dan Floridi mengintroduksi ya konsep infosfer ini merupakan ruang di mana semua entitas informasi itu berintegrasi. Teman-teman sekalian, sekarang di sekitar kita ini tidak terhitung begitu banyaknya sebenarnya ya sinyal-sinyal tentang berbagai macam informasi, tapi kita belum atau tidak bisa memahami semuanya karena kita tidak mempunyai perangkat untuk apa yang muncul dan berseliweran di sekitar kita. Teman-teman sekalian, jadi infosfer ini mencakup tidak hanya dunia digital, tetapi juga dunia fisik. Jadi dunia fisik di mana informasi itu beredar. Teman-teman sekalian, kita kan tidak mungkin misalnya bisa memahami apa yang beredar di ruang angkasa ini tanpa misalnya ada memiliki alat untuk itu. Jadi ada harus berintegrasi misalnya ya antara dunia digital tetapi juga dengan dunia fisik. Teman-teman sekalian, jadi sekarang begitu kita masuk pada apa yang disebut dengan virtual itu, berarti sebenarnya kita berhadapan dengan dua realitas. Yang pertama adalah realitas fisik yang bisa kita tangkap, bisa kita pegang. Tetapi yang kedua yang disampaikan itu adalah realitas yang sifatnya metafisik. Dia adalah realitas yang simulasi, realitas tiruan, dan bukan realitas yang sesungguhnya. Tapi begitu kita misalnya melakukan kuliah atau diskusi dalam bentuk Zoom itu, kita merasa seperti memang berada pada ruang yang sama. Dan kemudian bisa berintegrasi. Dan tidak jauh bedanya dengan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada pertemuan antara dunia fisik dan dunia yang sifatnya metafisik atau virtual. Yang ketiga adalah etika informasi. Teman-teman sekalian, etika informasi ini seiring ya berkembangnya dunia yang dipenuhi informasi, maka pasti ada tuntutan perlunya apa yang kita sebut dengan etika informasi itu. Floridi menekankan perlunya etika yang baru untuk mengelola pertanyaan-pertanyaan moral, atau bagaimana masalah-masalah moral itu berkaitan dengan penggunaan ya, teknologi itu, dan bagaimana misalnya kita bisa mendistribusikan informasi
dan bagaimana misalnya cara untuk tidak melakukan penggunaan informasi secara salah. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah pengaruh informasi pada kehidupan manusia. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya termasuk yang paling besar dampaknya, karena informasi bukan hanya teknologi, tetapi juga membentuk pemikiran. Pemikiran ya, yang kadang-kadang tidak memahami tentang apa dampak dari apa yang dilakukan. Teman-teman sekalian, kita sedikit memberikan contoh misalnya, bagaimana yang mereka atau yang sekarang misalnya ribut ya, viral di media tentang penyerangan ya sekelompok preman-preman ke diskusi teman-teman atau pemimpin bangsa ini di salah satu hotel di Kemang. Teman-teman sekalian, ingat, ini pengaruh informasi pada kehidupan manusia dan pemahaman manusia. Dan tidak mereka sadari bahwa permasalahan ini bukan akan lebih memperbaiki citra dari siapa yang mereka dukung, tapi pasti menyebarkan satu informasi yang menyebar ke seluruh dunia. Karena kemarin itu adalah sebenarnya kan berkaitan dengan bagaimana ya para masyarakat atau orang Indonesia yang tinggal sudah beberapa lama. Ada yang kemarin salah satu tokonya itu dia mengatakan sudah 25 tahun di New York dan kemudian datang ke sini untuk bisa mengikuti tentang dialog ya, diskusi tentang kondisi Indonesia sekarang, dan kemudian begitu terjadi penyerangan, itu benar-benar pelanggaran yang sangat luar biasa. Sebenarnya itu tidak bisa dimaafkan karena itu merusak citra Indonesia secara global dan juga tidak memperbaiki dan mendukung orang yang dianggap ingin diperjuangkan, tetapi semakin menjatuhkan ke dia ke jurang yang lebih dalam, kesalahan yang lebih dalam. Teman-teman sekalian, jadi itu yang kita katakan bahwa kita harus sadar apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan, dan bagaimana dampaknya secara global atau secara nasional. Teman-teman sekalian, jadi dunia modern sangat dipengaruhi oleh aliran informasi yang cepat, baik, dan dalam hal interaksi sosial maupun dalam pengambilan keputusan di berbagai macam bidang. Karena apa yang dilakukan itu, kalau misalnya kebetulan itu ada live, maka semua orang yang kebetulan mengambil bisa melihatnya secara langsung di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, jangan anggap masalah-masalah yang kita munculkan melalui media itu adalah masalah yang sederhana, masalah yang sifatnya sepele, tapi itu adalah masalah yang bisa berdampak sangat luar biasa. Dan sekarang misalnya mulai dicari siapa sebenarnya orang yang berada di belakangnya, dan sudah mulai dan saya belum tahu juga apakah memang benar sudah mulai dikaitkan dengan salah satu ya katakanlah partai besar Golkar. Saya tidak tahu, dan mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini tidak bisa melihat apakah memang benar dan bagaimana keterkaitan dengan partai Golkar itu. Tapi kalau itu memang benar, mungkin hanya tingkah laku dari 1-2 orang itu bisa merusak citra Golkar dan tokoh-tokoh yang selama ini mencoba untuk membuat citra Golkar itu baik di mata masyarakat. Teman-teman sekalian, revolusi informasi yang dimukakan oleh Pro Didi, dia mengatakan bahwa revolusi informasi setara dengan revolusi industri karena memang terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Karena itu dia mengubah dan mengharapkan bagaimana cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memahami dunia di sekitarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip etik atau moral. Teman-teman sekalian, melalui buku-buku yang secara ringkas kita bahas dalam kuliah-kuliah ini, kita sebenarnya berupaya untuk bisa bagaimana pemikiran Pro Didi ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep informasi dalam dunia yang semakin terhubung. Teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa membatasi ya satu informasi, karena dia sekarang kita katakan dunia ini menjadi satu desa dunia, satu masyarakat dunia secara global, dan oleh karena itu sebenarnya berhati-hati ketika kita misalnya melakukan tindakan apalagi yang tidak benar, yang melanggar moral dan hukum, itu akan menyebar tanpa batas. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana kita perlu menyesuaikan diri secara etis dan filosofis? Ya,
dengan realitas yang sekarang berkembang. Dan itu sebenarnya perlunya kita mempelajari tentang etika informasi ini. Teman-teman sekalian, mungkin tidak mungkin kita misalnya menjelaskan secara luas tentang permasalahan etika informasi, tapi jelas bagaimana mestinya etika informasi ini menjadi salah satu elemen fundamental yang membentuk dunia kontemporer atau budaya virtual yang makin lama akan semakin deras dan luar biasa perkembangannya. Informasi menjadi salah satu elemen fundamental yang membentuk dunia kontemporer, membentuk budaya virtual, dan dunia virtual itu yang tidak bisa kita hindari. Karena begitu kita misalnya berada dimanapun, di kamar, dimanapun, kita tidak mungkin bisa dihalangi oleh budaya virtual itu. Teman-teman sekalian, jadi melalui berbagai mekanisme penting yang mengubah cara manusia berinteraksi, bagaimana bekerja dan memahami realitas, itu sekarang umumnya dipengaruhi oleh apa yang kita sebut dengan realitas teknologi informasi itu. Dalam budaya virtual, informasi menjadi komoditas yang tak ternilai karena mendasari hampir semua aspek kehidupan modern. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya mengharapkan Universitas Indonesia, apalagi misalnya kajian strategik global itu, bisa bekerja sama misalnya dengan, katakanlah misalnya dengan Fakultas Politik, karena berkembang sekarang luar biasa yang disebut dengan virtual politik. Berkembang misalnya virtual sosial, berkembang luar biasa dengan virtual psikologi, berkembang biasa misalnya dengan virtual ekonomi, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, harapan kita tentu jangan terlalu terlambat untuk mengikuti perkembangan. Sementara sekarang saya lihat di beberapa program S1 di Eropa dan Amerika, mereka sudah melakukan itu, dan kemudian mereka sudah membicarakan tentang pendekatan-pendekatan baru yang tidak hanya terbatas pada pendekatan yang sifatnya monodisipliner, tapi sudah memasuki multi dan interdisipliner untuk program S1. Untungnya, beberapa tahun ini kita sebenarnya waktu tidak memberikan kuliah filsafat, misalnya tentang filsafat critical theory, itu sudah mulai awal sebenarnya membicarakan, mereka mengatakan perlunya pendekatan yang sifatnya interdisipliner. Dan masalahnya waktu itu kita memang memberikan kuliah-kuliah khusus untuk pendekatan-pendekatan dan logika dan metodologi baru yang dituntut misalnya memang diperlukan untuk bisa memahami, melakukan riset dan penelitian-penelitian tentang masalah-masalah virtual ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, harapan saya memang kuliah-kuliah ini dapat membantu kita untuk memahami dan mengatasi tindakan-tindakan yang tidak perlu kita lakukan ketika kita misalnya melakukan interaksi melalui dunia virtual. Berikutnya ada beberapa cara dan bagaimana misalnya informasi itu memainkan peran sentral dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah digitalisasi dan aksesibilitas global. Aksesibilitas global ini maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi digital, maka informasi sekarang dapat diakses secara instan dari berbagai macam penjuru dunia. Jadi internet dan teknologi jaringan telah memungkinkan pertukaran data dalam bentuk jumlah besar secara real time dan membentuk budaya di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan itu sangat tergantung pada bagaimana misalnya pemahaman dan pandangan sikap dari masing-masing. Jadi di mana aksesibilitas informasi itu menjadi universal, oleh karena itu sebenarnya diperlukan apa yang dikatakan tadi dengan etika informasi itu. Teman-teman sekalian, ini menciptakan dunia yang semakin terhubung dan menghapus batas-batas geografis dan memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, yang berikutnya adalah yang kedua, ekonomi berbasis pengetahuan. Yang dimaksud dengan ekonomi berbasis pada pengetahuan ini adalah dalam dunia kontemporer, ekonomi tidak lagi hanya berfokus pada produksi barang fisik,
tetapi juga pada ekonomi pengetahuan. Teman-teman sekalian, saya kemarin misalnya ketemu ya dan ngobrol dengan beberapa orang, dan kemudian di sini banyak sekali, atau walaupun tidak banyak, ada beberapa orang yang tidak sepertinya bekerja karena tidak keluar-keluar, dan umumnya setiap hari mereka hanya ada di rumah, kalau tidak apa penting tidak keluar. Dan ternyata itu adalah sebenarnya orang yang berpendidikan misalnya di Jerman atau di mana, dan memulai pendidikan misalnya tentang teknologi informasi ini, ya tentang katakanlah misalnya komputer, teknologi komputer, dan mereka bekerja di rumah. Tidak perlu kemana-mana, tapi mereka mendapat penghasilan yang besar. Teman-teman sekalian, saya juga sekarang jarang keluar rumah, karena setiap hari menyiapkan materi-materi untuk perkuliahan, untuk diskusi, dan kemudian mencoba untuk misalnya membuat apa yang kita sebut misalnya dengan realitas yang bisa disampaikan melalui dunia virtual, bisa melalui Zoom, atau misalnya tidak. Dan itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah terjadi sekarang ini. Dan kemudian ketika kita misalnya membicarakan tentang pekerjaan yang sifatnya ya bekerja di mana saja, itu sudah semakin terasa. Oleh karena itu kita katakan bahwa ekonomi berbasis pengetahuan itu sekarang sangat sudah mulai mengubah bentuk ya komunikasi, mengubah tatanan pekerjaan, mengubah tatanan ekonomi secara global, di mana inovasi dan keunggulan kompetitif bergantung pada penguasaan informasi atau teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, saya merasa sangat-sangat tertinggal dalam pemahaman tentang teknologi informasi. Ya, tapi ya saya mencoba tetap untuk bisa bagaimana paling tidak misalnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas saya sebagai dosen. Dan itu saya usahakan semampu saya untuk memberikan misalnya informasi supaya jangan terlalu tertinggal. Teman-teman, tadi sudah kita katakan dua hal, dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh informasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan dalam hal apa? Dalam hal apa saja? Dalam politik, dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Lalu data dan data-data informasi yang dikumpulkan, yang diolah, dan dianalisis dengan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan, artificial intelligence itu digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Teman-teman sekalian, saya juga akan mengalami kesulitan kalau misalnya melakukan riset-riset yang berkaitan dengan ya keahlian yang lebih tinggi tentang kecerdasan buatan dan lain-lain itu, tentang big data, kemudian misalnya tentang artificial intelligence. Padahal sekarang misalnya tentang masalah big data, ternyata kecerdasan buatan itu sudah mulai mempengaruhi ya kehidupan manusia dan mulai sangat mendalam. Teman-teman sekalian, ini membuat sebenarnya ketergantungan manusia pada informasi dalam respon tantangan global ini semakin penting, karena perubahan iklim budaya, ekonomi, dan keamanan itu semakin terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Teman-teman sekalian, bagi para ya petugas atau misalnya pejabat, sangat penting sekali memahami permasalahan yang kita diskusikan ini, karena mau tidak mau akan mengalami atau akan selalu berhubungan dengan masyarakat, akan melalui misalnya hubungan juga dengan misalnya pekerjaannya. Semuanya tidak mungkin dilepaskan dari permasalahan apa yang kita sebut dengan budaya virtual. Dan yang keempat ini adalah bagaimana budaya virtual dan identitas daring itu dilakukan. Pada budaya virtual yang membentuk melalui media sosial dan platform daring dan dunia maya sangat dipengaruhi oleh informasi. Jadi identitas digital seseorang dan interaksi sosialnya serta partisipasi dalam komunitas virtual dibentuk dan dipelihara melalui pertukaran informasi yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, komunikasi dan interaksi manusia kini berlangsung dalam ruang informasi virtual itu, dan di mana ya persepsi, opini, dan narasi dibangun melalui arus informasi yang sangat dinamis. Jadi tadi sudah kita katakan sebenarnya ada 4 hal
Dan yang kelima adalah transformasi dunia kerja. Nah, ini juga. Sekarang misalnya, saya memberikan diskusi kuliah. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari transformasi dunia kerja. Kalau dulu misalnya setiap hari pergi ke kampus, berhadapan dengan mahasiswa. Sekarang bukan hanya di universitas, tapi mulai dari tingkat SD, mungkin sekarang, ya, apalagi pada masa COVID, ya, mulai dipaksa melakukan transformasi dunia kerja itu. Sekarang misalnya, hampir semua universitas itu tetap melakukan apa yang disebut dengan perubahan dunia kerja, walaupun masih tetap diselingi misalnya dengan kuliah online dan offline. Di era informasi ini, dunia kerja telah berubah secara drastis dengan munculnya pekerjaan jarak jauh, kolaborasi yang sifatnya global, bukan hanya nasional tapi global, dan ekonomi yang berjalan juga dengan secara global. Penggunaan informasi melalui alat-alat digital itu tidak mungkin lagi, ya, dikerjakan secara hal yang tradisional, klasik, dan individu diperlukan bekerja untuk melampaui batas-batas fisik, melampaui batas-batas geografis, dan mulai mengubah struktur organisasi serta cara kerja dan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain atau tim. Hal ini menjadikan informasi sebagai produktivitas. Dan yang keenam adalah bagaimana misalnya kompleksitas etis dan privasi yang tadi kita katakan, masalah etika yang begitu kompleks dan privasi ya seseorang, martabat seseorang harus tetap dijaga seiring dengan meningkatnya peran informasi dan munculnya tantangan etika terkait dengan privasi itu. Jadi keamanan data dan penyebaran informasi ya yang sifatnya palsu, hoax, itu adalah ya suatu perbuatan yang mestinya harus dihindari. Apalagi misalnya ya ucapan yang menyerang, ya menyerang etika, menyerang martabat orang lain. Apa yang sekarang dihebohkan misalnya pada Fufu Fafa itu adalah tindakan pelanggaran moral yang memang di luar batas. Teman-teman sekalian, jadi informasi yang tidak tepat atau manipulatif dapat berdampak besar pada opini publik dan kebijakan, dan bukan juga hanya pada opini publik, tapi opini publik itu dan kebijakan itu akan berpengaruh pada orang yang melakukan itu. Jadi sekarang misalnya, ketika misalnya mulai diributkan tentang, ya, dan semakin jelas, itu misalnya dilakukan oleh Gibran, maka sekarang mulai ada serangan yang luar biasa tentang kedudukannya yang mungkin terancam untuk diresmikan jadi wakil presiden. Dan memang secara moral, mulai misalnya dari awal, ya bagaimana dia dibenarkan untuk bisa mencalonkan diri, dan kemudian diperparah dengan kondisi sekarang, itu sebenarnya memang akan lebih dapat diterima secara etis dan hukum kalau dia misalnya sebaiknya mengundurkan diri atau diundurkan. Walaupun misalnya kalau saya lihat seperti Mahfud MD mengatakan, oh baiknya diresmikan dulu dan setelah itu baru diupayakan untuk mungkin dimundurkan. Tapi bagi saya sebenarnya itu lebih berdampak lebih luas dan lebih besar pada yang bersangkutan. Teman-teman sekalian, jadi etika informasi yang kuat untuk melindungi individu dan masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan itu perlu sekali dilakukan, terutama yang mulai memasuki ya tugas-tugas yang sifatnya tugas-tugas yang mau tidak mau berhubungan dengan masyarakat, dan ini memerlukan pemahaman yang sangat luas dan mendalam tentang permasalahan etika informasi. Dan pahami itu, hindari penyalahgunaan itu sebelum terjadi, karena begitu terjadi ya makanya tidak ada jejak-jejak yang bisa dihilangkan. Ingat sekarang apa yang dikatakan bahwa masing-masing itu mempunyai ruangnya sendiri di dunia ya, data-data yang sifatnya berada di dunia atas di sana ya. Teman-teman sekalian,
Yang ketujuh adalah edukasi dan pembelajaran daring. Jadi daring ini sebenarnya sekarang sangat penting karena memang tidak bisa dihindari. Apalagi misalnya pada program-program yang memang mahasiswanya itu menyebar. Misalnya seperti di Salemba, bukan hanya misalnya di Indonesia, tapi mereka menyebar juga di berbagai negara. Baik misalnya sebagai mahasiswa asing. Saya dengar kemarin untuk S3 itu di kajian strategik ada 7 orang peserta mahasiswa dari luar negeri dan banyak lagi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang bekerja ya di luar negeri. Teman-teman sekalian, jadi edukasi dan pembelajaran daring ini tidak mungkin dihilangkan dan itu memaksa untuk bisa melakukan proses pengajaran melalui online. Pendidikan semakin bergeser ke arah pembelajaran daring itu dan di mana informasi menjadi dasar bagi pengajaran dan pendidikan jarak jauh, kursus daring, dan juga akses ke berbagai materi pembelajaran secara global. Teman-teman sekalian, ini memperluas jangkauan pendidikan dan memberdayakan individu dengan akses terhadap sumber daya pengetahuan dari seluruh dunia. Dengan demikian, informasi menjadi elemen fundamental dalam membentuk analisis dan analisis kontemporer dan budaya virtual itu. Sekarang kita mencoba untuk mengubah cara manusia, cara kita berpikir, cara kita berinteraksi, dan menciptakan dunia yang lebih terhubung. Namun juga misalnya menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam hal privacy, etika, dan keamanan informasi. Teman-teman sekalian, teknologi informasi menjadi aksesibilitas global. Informasi dapat diakses tanpa batas secara instan dan menjadikan dunia saling berhubung, memungkinkan setiap individu memperoleh informasi kapan saja dan dari mana saja. Benar sekali bahwa teknologi informasi telah memungkinkan aksesibilitas global, di mana informasi dapat diakses tanpa batas geografis atau waktu dan menciptakan dunia yang saling terhubung itu, seperti kita sekarang memang berada di dalam satu desa global. Berikutnya ada beberapa poin penting yang perlu dijelaskan sebelum kita mengakhiri diskusi dan perkuliahan kita yang menurut saya sangat penting dan juga mungkin menarik. Yang pertama adalah tentang akses instan. Jadi informasi kini menyediakan secara instan melalui internet dan perangkat digital. Ini berarti bahwa individu di belakang berbagai belahan dunia dapat mengakses data, berita, pengetahuan, dan sumber daya lainnya kapan saja tanpa harus menunggu atau melewati batas waktu dan lokasi atau tempat fisik. Yang berikutnya, menghilangkan batas geografis. Dan ini sebenarnya tidak perlu kita jelaskan lebih luas, karena memang ini sudah kita singgung-singgung juga sebelumnya. Teknologi informasi, terutama internet, telah menghapuskan batas-batas geografis itu. Informasi dari belahan dunia manapun dapat dijangkau dengan mudah, sehingga memungkinkan individu di negara yang berbeda untuk menginteraksi dan berbagi pengetahuan secara real time. Yang ketiga adalah konektivitas global. Jadi tadi kita katakan bahwa informasi telah menciptakan konektivitas global di mana individu, organisasi, dan komunitas dapat berhubung satu sama lain, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya melalui media sosial dan platform komunikasi digital. Orang dari berbagai latar belakang dapat berkomunikasi tanpa berbagi latar belakang dan dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Yang keempat adalah demokratisasi informasi. Jadi teknologi informasi juga mendorong demokratisasi pengetahuan dan memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi yang dulunya hanya terbatas pada kelompok elit dan pakar ilmuwan tertentu. Ini memungkinkan ya, penciptaan peluang pendidikan yang lebih merata dan akses terhadap pengetahuan yang lebih inklusif. Teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan dengan memberikan kuliah-kuliah terbuka sebenarnya sangat besar dipengaruhi oleh bahan-bahan bacaan yang saya baca
bahan-bahan bacaan yang saya jadikan sebagai dasar untuk kita melakukan dialog dan perkuliahan. Dan dengan demikian, teknologi informasi mengubah dunia menjadi lebih terhubung dan terbuka, di mana akses ke informasi tidak lagi dibatasi oleh jarak atau waktu. Dan hal ini menciptakan peluang besar bagi inovasi, pendidikan kolaboratif, dan lintas batas, dan pendidikan yang lebih inklusif. Teman-teman sekalian, saya merasa bahwa ada perlunya, bukan hanya untuk teman-teman saja, tapi bagi saya sendiri, harus mencoba lebih memperjelas tentang apa yang saya rumuskan. Karena ini sebenarnya saya hampir tidak ada waktu yang panjang. Saya baru juga mendapatkan misalnya, ya, memang ada informasi yang cukup banyak bagi saya tentang tokoh-tokoh itu, tapi tadi saya teringat bahwa ada teknologi yang ahli teknologi informasi yang membahas tentang perlunya apa yang kita sebut dan kita bicarakan hari ini tentang etika, dan dalam beberapa kuliah mendatang, di kuliah-kuliah saya di kajian strategi global akan membicarakan tentang permasalahan ya virtual atau budaya virtual itu, dan oleh karena itu ada baiknya saya mulai memberikan perkuliahan tentang ya sebelumnya tadi juga saya membicarakan salah seorang tokoh ya David Hatton, dan sekarang misalnya membicarakan tentang pemikiran dari Luciano Floridi. Semoga apa yang kita bicarakan dalam infosphere adalah ruang tempat yang sekarang kita bicarakan secara terbuka dan beredar secara baik ya fisik dan digital, dan ini mencakup segala sesuatu dari data yang disimpan dan di server. Teman-teman sekalian, akhirnya saya mencoba meringkas saja ya materi perkuliahan kita malam ini, dan saya mencoba mengakhiri tentang dampak infosphere itu. Yang pertama adalah komunikasi tanpa batas, tadi sudah kita katakan dan saya tidak perlu lagi menjelaskan lebih luas. Dan yang kedua adalah penggabungan dunia fisik dan virtual, tadi sudah kita jelaskan. Ini bagian dari kesimpulan bahwa sekarang misalnya kita selalu berhubungan ya dengan dunia fisik dan virtual, karena ada misalnya peralatan teknis yang memang kita harus punya itu, dan kemudian ada realitas yang muncul melalui peralatan teknik itu adalah bentuk virtual yang kita bahas menjadi bagian apa yang kita sebut dengan infosphere. Yang berikutnya adalah yang ketiga, bagaimana misalnya akses informasi beredar secara lebih luas tanpa batas, dan yang keempat adalah bagaimana misalnya ekosistem informasi terus berkembang dan berkembang sangat cepat. Dan oleh karena itu, kalau misalnya kita memang tidak mau tertinggal sekali, nah kita harus mulai untuk mengikuti perkembangan itu. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya secara ya tidak terlalu pelan-pelan, karena ya, teknologi ini bergerak sangat cepat. Dan yang kelima adalah etika dan penghormatan pada hak individu, pada privacy, pada martabat penghargaan pada martabat individu. Teman-teman sekalian, yang keenam adalah interaksi sosial dan identitas digital. Jadi, kita bisa mengenal seseorang melalui interaksi digital. Kita bisa menilai seseorang, apalagi pemimpin, apakah dia membela rakyat atau tidak, apakah dia berkata jujur atau berbohong, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu menentukan identitas digital seseorang itu. Teman-teman sekalian, begitu identitas digital itu rusak, tidak mungkin diperbaiki lagi. Dan itu sekarang kelihatannya yang dirisaukan oleh Jokowi. Teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah peluang dan tantangan baru dalam bisnis, dalam pendidikan, dan dalam berbagai macam dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, ini juga sekarang sudah kita katakan tadi bahwa sekarang semua dunia bagian kehidupan itu sudah dimasuki oleh ya infosphere yang membuka ruang komunikasi yang sangat luas dan memungkinkan aliran-aliran informasi itu tidak terbatas. Ia mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi dunia fisik dan satu sama lain, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional, bergabung dalam dunia fisik dan dunia virtual. Jelaslah bagaimana pengertian informasi dan apa saja
yang dibahas dalam etika informasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang bermanfaat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, jadi sekarang sebagai penutup saya katakan bahwa data-data yang berorganis yang saya kemukakan tadi, mudah-mudahan semuanya bisa kita pahami dan kalau perlu berulang-ulang. Karena sering sekali misalnya mahasiswa-mahasiswa saya di program kajian strategi keuangan mengatakan, materi-materi yang disampaikan itu dan saya dengar berulang-ulang dan akhirnya saya bisa memahami dengan baik. Teman-teman sekalian dan para yang peminat yang mencoba untuk memahami permasalahan yang kita bahas pada hari ini terutama sekali yang berkaitan dengan etika informasi ya dapat menjadi pelajaran baru dan isu-isu utama yang dibahas dalam etika informasi seperti katakan tadi, bagaimana misalnya hak pribadi seseorang, keamanan data, kemudian juga misalnya akses informasi, dan seterusnya tentang kepemilikan intelektual dan penyemaran informasi yang benar. Itu ya dilanjutkan misalnya dengan tanggung jawab sosial dan penggunaan informasi itu secara baik. Itu hal-hal yang sangat perlu sekali kita pikirkan. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan kita sudah mendekati akhir dari perkuliahan dan sekarang kita lanjutkan pada memang ini sudah memasuki bagian-bagian akhir manfaat etika informasi. Etika informasi itu memiliki sejumlah manfaat penting, terutama dalam mengelola kompleksitas dunia digital yang semakin maju dan semakin berkembang. Berikut beberapa manfaat dari etika informasi itu. Yang pertama adalah perlindungan privasi. Jadi etika informasi membantu melindungi privasi individu. Jadi juga sebenarnya melindungi kita juga dan melindungi orang lain. Jadi melindungi orang lain berarti juga melindungi kita karena kita selalu berupaya untuk tidak melanggar prinsip etik dalam penerapan atau penggunaan teknologi informasi itu. Jadi ada pedoman-pedoman yang harus kita jadikan sebagai regulasi tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan dan bagaimana dia digunakan. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi yang oleh organisasi atau individu yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman sekalian, saya selalu, walaupun tidak misalnya lengkap memberikan, dan misalnya ya beberapa, kalau dalam kuliah-kuliah yang biasanya atau jurnal ilmiah, kita harus memasukkan semua ya sumber data. Tapi saya selalu sekarang mencoba hanya membahas satu tokoh, dan kalaupun ada yang keluar dari situ, hampir tidak keluar dari apa yang dibahas. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ini tokohnya, ini bukunya, terbitnya tahun sekian. Jadi Anda bisa menelusuri. Dan itu sebenarnya termasuk dalam bentuk perlindungan privasi itu. Yang kedua adalah meningkatkan keamanan data. Dengan menerapkan etika informasi, berarti organisasi atau individu dapat lebih baik dalam menjaga keamanan data, menghindari kebocoran informasi secara sensitif, dan juga melindungi data-data dari serangan cyber atau pencurian informasi. Teman-teman sekalian, kemarin kita misalnya diserang oleh serangan yang mencoba merusak data-data kita secara nasional. Dan sekarang sepertinya itu diam dan kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Yang berikutnya adalah mempromosikan keadilan dalam akses informasi. Jadi teman-teman sekalian, bagian ketiga ini lebih menekankan pada bagaimana etika informasi itu menekankan pentingnya akses yang adil terhadap informasi. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan, untuk bisa menggunakan teknologi informasi itu, untuk bisa memperoleh layanan dan kesempatan sehingga tidak ada diskriminasi dalam akses informasi yang penting. Teman-teman sekalian, sebenarnya kita sangat beruntung sekali, apalagi misalnya mahasiswa sekarang kalau dibandingkan dengan kita dulu, setengah mati mencari buku-buku yang harus pelajari. Dan sekarang cukup mereka setiap hari mencari data-data itu melalui teknologi informasi ini. Dan yang keempat adalah bagaimana manfaat dari etika itu untuk mengurangi penyebaran misinformasi. Dengan etika informasi itu, ada dorongan yang kuat untuk menyebarkan informasi secara akurat dan bertanggung jawab.
Ini mengurangi dampak negatif dari ya masalah penggunaan informasi itu, dan kemudian juga misalnya bisa menjadi ya atau mencoba untuk menghindari merusak reputasi atau bahkan menimbulkan krisis sosial. Tadi kita katakan misalnya seperti apa yang kita sebut misalnya dengan Fufu Fafa, itu benar-benar merusak data atau informasi atau penilaian terhadap pribadi, dan bukan hanya pribadi tetapi juga merusak reputasi atau bahkan menimbulkan krisis sosial dan merusak reputasi keluarga. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah manfaatnya etika itu menjaga hak kekayaan intelektual. Jadi etika informasi memastikan bahwa bisa menciptakan konten atau karya intelektual dan mendapatkan penghargaan yang adil atas hasil karya seseorang. Teman-teman sekalian, ini juga sekaligus melindungi mereka dari pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Yang keenam, mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Etika informasi juga memberikan panduan untuk penggunaan teknologi itu dengan kecerdasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi penggunaan teknologi, apalagi misalnya seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, big data, dan internet of things, itu sebenarnya secara bertanggung jawab harus bisa digunakan, dan ini membantu untuk memastikan bahwa informasi yang kita peroleh dari teknologi itu tidak merugikan manusia atau melanggar hak-hak dasar seseorang. Yang ketujuh adalah bagaimana etika itu membangun kepercayaan publik. Ketika perusahaan atau organisasi memiliki kepemilikan prinsip-prinsip etik informasi, mereka membangun kepercayaan publik yang lebih besar. Konsumen atau pengguna merasa lebih aman dalam berinteraksi dengan identitas yang memperlakukan informasi secara serius dan etis. Teman-teman sekalian, saya tadi lagi mencoba menyiapkan materi kuliah ini, sangat terganggu sebenarnya dengan adanya informasi bahwa ada kemungkinan kecurigaan bahwa pelanggaran kemarin misalnya terjadi di di hotel yang di Kemang itu adalah berkaitan dengan salah seorang tokoh dari Golkar. Saya pikir ini adalah informasi, kalau benar itu benar-benar memberikan ketidakpercayaan pada publik, karena memang tidak mungkin sebenarnya seorang besar itu bisa melakukan tindakan-tindakan walaupun misalnya dengan meminjam tangan orang lain, tapi itu adalah perbuatan yang benar-benar tidak memahami tentang permasalahan etika dan moral, tidak memahami bahwa itu adalah bukan hanya melanggar etik tapi juga hukum. Yang kedelapan adalah etika itu mencegah pengawasan yang berlebihan. Kita tahu apa yang bisa dilakukan, tahu apa yang tidak bisa dilakukan, dan etika informasi juga memberikan batasan pada pengawasan yang berlebihan, baik oleh pemerintah atau misalnya perusahaan-perusahaan besar, dan itu perlu untuk melindungi hak-hak individu dalam dunia digital yang terus berkembang dan terus juga perlu dipantau. Secara keseluruhan etika kita pada malam ini membicarakan tentang informasi yang dapat membantu menciptakan ekosistem informasi yang lebih aman, yang lebih adil dan transparan, serta memastikan bahwa teknologi informasi digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan segelintir orang, apalagi pihak yang merugikan orang lain dan menguntungkan keluarga. Itu sesuatu perbuatan yang sangat tidak etis. Floridi menyatakan informasi atau revolusi informasi itu membentuk era modern dan apa yang disebut dengan revolusi informasi. Ini membentuk dunia budaya virtual dan budaya baru yang bisa menyebarkan informasi secara luas. Teman-teman sekalian, Luciano Floridi memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia dan memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa tentang bagaimana kita menghadapi revolusi informasi yang bergerak secara cepat dan luar biasa ini. Dan dia telah menguasai budaya, cara berpikir era-era manusia sekarang.
Jika revolusi industri membawa perubahan besar dalam hal produksi, transportasi, dan ekonomi melalui mekanisasi teknologi mesin, maka revolusi informasi ini telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, berintegrasi, dan memproses informasi. Teman-teman sekalian, saya akan mengakhiri diskusi dan pembahasan kita tentang revolusi informasi dan etika ini, dan mudah-mudahan dunia dan budaya virtual baru itu dapat disebut sebagai era yang bisa membantu kita untuk mendapatkan berbagai macam manfaat, tapi juga menghindari dari penggunaan pelanggaran prinsip-prinsip etik, karena itu bisa menimbulkan masalah bagi individu atau juga misalnya bagi keluarga. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kuliah pada malam ini saya yakin akan memberikan manfaat yang sangat besar, dan mudah-mudahan mungkin 2-3 kali perkuliahan berikutnya masih bisa kita lanjutkan dengan memperkuat pemahaman tentang apa dan bagaimana mestinya sikap kita pada teknologi yang berkembang sekarang ini. Terima kasih, salam. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita bisa lanjutkan pada bagian berikutnya. Salam. Terima kasih.